Sobat Miku, kita kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku bersama teman ngobrol kita yang tadi, yaitu Duta DPD RI. Dari segmen yang pertama kita sudah bahas airnya, mengalir, prosesnya, dan sebagainya. Nah, kita masuk di api, yaitu membahas isu yang memang langsung ditangani oleh Duta DPD RI. Oke, nah kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama untuk Kakak Harun mungkin ya. Kakak Harun, saat ini 3 isu krusial di Maluku hari ini apa? Iya, tiga isu yang krusial. Yang pertama adalah konektivitas dan disparitas wilayah kepulauan. Di mana seperti kita tahu bahwa Maluku itu dikenal sebagai daerah kepulauan. Otomatis lautnya yang luas, gitu kan, banyak pulau juga, banyak perbedaan bahasa juga. Tetapi ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa Maluku masih dikatakan sebagai daerah yang belum berkembang ketimbang dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur. Kedua, itu adalah berbicara tentang kapasitas sumber daya lokal, di mana kita lihat dari perikanannya, kemudian kelautannya itu masih minim sekali. Nah, itulah kenapa kita sebagai generasi muda harus menyuarakan hal-hal atau isu-isu dari berbagai segi atau berbagai bidang-bidang itu. Ketiga adalah ini berbicara terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan akses pendidikan. Di mana seperti kita tahu bahwa akses pendidikan ini sangat penting. Tetapi dilihat dari Maluku sendiri, ternyata banyak masalah-masalah, problem-problem yang dialami oleh Maluku itu sendiri. Lebih lagi pada bidang pendidikan atau segi pendidikannya, di mana kualitas atau aksesnya itu masih terbatas, kayak misalkan infrastrukturnya, kemudian ada perlengkapan-perlengkapan pendidikan masih terbatas. Itulah kenapa Maluku atau generasi muda kurang untuk bisa diperdayakan karena kurang fasilitas itu, pendidikan kurang fasilitas gitu. Oke, kenapa kakak menjawab bahwa 3 isu itu di Maluku krusial? Iya, karena berbicara terkait dengan hal itu karena di DPDR itu sendiri punya program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di situlah kita lihat bahwa ternyata di daerah itu memang membutuhkan akses-akses atau perhatian penuh dari pemerintah. Itulah kenapa ada di DPD itu sendiri bisa memperhatikan aspirasi-aspirasi itu. Nah, ketika kita lihat ternyata di daerah itu memiliki masalah, problem ini terkait misalkan di segi pendidikan masalahnya ini terkait dengan kualitas atau akses pendidikannya masih terbatas. Kami sebagai perwakilan justru mengalihkan atau mengambil isu-isu tersebut bisa menyuarakan ke pusat biar apa yang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu bisa terselesaikan. Salah satu yang program yang menarik adalah Green Demokrasi. Nah, kita lihat sendiri di Maluku sendiri masih minim akan perhatian kita tentang lingkungan gitu kan, sampah-sampah yang mana-mana. Nah, itu adalah salah satu perjuangan DPD itu sendiri. Dilihat dari pendidikan juga punya perhatian khusus untuk pendidikan gitu. Nah, kakak boleh spill tidak? Tadi kakak bilang bahwa di DPD itu ada programnya ya untuk SDM. Programnya tuh kayak gimana, kak? Nah, sebenarnya karena kami Ya, baru sebagai Duta DPD RI, dan tentunya sekarang kami sudah ada terbentuknya kepengurusan nih. Kepengurusan kami hanya 2 tahun ya Kak, dua iya tahun, dong. 2 tahun. Jadi selebihnya akan diganti lagi dengan pengurus baru. Dan kami ketahui sekarang ini adalah bagaimana kami bisa mengampun gitu, mengampun aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kami ditugaskan itu. Kami mengampun aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kemudian kami serahkan ke pusat agar masalah itu bisa selesaikan. Oke, nah ini kan sejauh ini memang baru ya perdana ya dan masih Iya. proses juga karena baru awal. Tapi boleh sharing kalau misalnya ada ya, apakah sudah pernah ada penanganan masalah yang sudah disampaikan dari DPD khususnya daerah, entah itu dari Provinsi Maluku atau teman-teman dari provinsi lain untuk yang sudah disampaikan ke nasional. Setelah itu misalnya nih disampaikan tentang pendidikan ke nasional dan kemudian DPD pusat sudah ada langkah dari suara yang diberikan oleh Duta DPD ke DPD pusat. Ada tidak ya? Ada. Apa Seperti tuh? yang sekarang lagi viral banget, yaitu isu terkait dengan bencana yang terjadi yang di Uh, Aceh, di Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, di Betul. mana itu DPD berperan penting untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita kembali lagi bahwa tujuan dari DPD RI itu adalah memperjuangkan aspirasi daerah. Otomatis berbicara terkait dengan ketimpangan pembangunan atau fasilitas-fasilitas yang terjadi oleh masyarakat tersebut, kami juga mempunyai perhatian besar untuk bisa menyelesaikan apa yang terjadi dengan saudara kita gitu. Jadi kemarin DPD sudah menyumbangkan beberapa donasi juga kepada warga saudara kita yang di Aceh maupun Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Adalah
program yang sekarang kami melihatkan, kami baru, jadi kami melihat program yang secara langsung sudah diselesaikan oleh DPD itu Ya sendiri itu, gitu. oke keren ya, luar biasa ya Iya. Duta DPD RI bersama juga DPD RI kita. Nah, kita lanjutkan pertanyaan kita kepada Kak Kesha nih. Kak Kesha, zaman sekarang kan anak-anak muda, anak-anak Gen Z atau bahkan sudah ada Gen Alpha yang suka banget main media sosial. Tapi kadang kan mereka tidak fokus atau tidak memusingkan tentang bagaimana publik atau partisipasi publik. Nah, mereka memilih untuk mungkin aktif di media sosial untuk gaya-gayaan dan sebagainya ya. Menurut Kak Kesha, apakah itu bagus bagi demokrasi kita kah? Atau apakah ada dampak bagi kedepannya untuk generasi muda? Iya, media sosial ini kan dia memberi ruang yang aman dan cepat. Nah, generasi muda mereka prefer menggunakan media sosial dalam hal ini terkait dengan isu-isu kedaerahan karena tidak ada prosedurnya, kemudian risikonya kecil, sehingga mereka merasa bahwa kepentingan daerah atau kepentingan masalah-masalah yang ada di daerah itu bukan menjadi urusan mereka. Padahal kepentingan daerah, majunya suatu daerah, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam hal itu. Jadi teman-teman pemuda yang di luar sana menggunakan media sosial tidak ada yang salah. Namun bagaimana kita agak sedikit membelokkan tujuan dari penggunaan media sosial tersebut, bukan hanya sebagai kepentingan diri, bukan hanya digunakan dalam rangka kepentingan diri sendiri. Bagaimana kita melihat kepentingan daerah kita, isu-isu yang sebenarnya ini anak-anak muda harus tahu, ini butuh keikutsertaan teman-teman yang lainnya. Nah, kita up semua yang ada di sosial media, masalah-masalah yang terjadi di daerah kepulauan, khususnya daerah Maluku, adanya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, ada yang salah. Nah, kita up, kita kampanyekan di dalam media sosial sendiri agar teman-teman yang lainnya juga bakal, oh iya nih ternyata ada isu penting. Nah, ini nih generasi muda sangat penting dalam hal ini nih. Nah, tapi kita dari tadi belum membahas tentang isu ekonomi nih. Anak ekonomi nih. Oh pas iya betul nih. ya, pas Jadi pas banget. banget. Oke, nah Kakak Harun, apakah memang di Maluku ini masih berfokus atau bergantung pada anggaran dari pusat? Kemudian di Maluku juga kan banyak tuh tentang susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Betul Jadi banget. banyak sekali ketimpangan ekonomi. Nah, menurut Betul. Kakak Harun strategisnya seperti apa? Langkah strategisnya ke depannya seperti apa? Iya, jadi kalau berbicara terkait dengan ekonomi, ada salah satu statement yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Terkhususnya kalau kita fokus pada Maluku, otomatis yang kita kenal bahwa Maluku itu terkadang memiliki lapangan pekerjaan yang masih kurang. Nah, itulah kenapa kita harus lihat kapasitas kita. Terkadang mereka fokus bahwa kita harus mencari lapangan pekerjaan sesuai dengan background kita. Di mana background kita mengarah ke bidang ini, otomatis lapangan pekerjaan yang kita cari sesuai dengan bidang kita. Tetapi sebenarnya pusat atau pemerintah sudah menyediakan banyak ruang-ruang, di mana banyak ruang ini kita bisa mengekspor, kita bisa berkembang dengan ruang-ruang tersebut. Walaupun program kita, misalkan kita berasal dari jurusan ini, kita berasal dari jurusan ekonomi pembangunan, tetapi ada ruang-ruang khusus yang kemudian disediakan oleh pemerintah gitu kan. Kayak misalkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan public speaking. Ketika semua itu kita sudah menguasai, maka lapangan pekerjaan itu sebenarnya banyak di Indonesia, sebenarnya banyak banget. Tetapi kalau di Maluku, kita fokus pada Maluku, terkadang sebenarnya di Maluku itu sendiri kita lihat ternyata ada banyak isu-isu yang kemudian terjadi, sehingga itu kenapa mendorong para masyarakat atau generasi muda untuk berkembang di wilayah tersebut. Kayak misalkan lapangan pekerjaan, misalkan di salah satu perusahaan gitu kan, salah satu perusahaan yang kemudian sekarang masih ditangani oleh daerah lain. Nah, itulah kenapa kita lihat kapasitas kita, kemampuan kita. Ketika kemampuan kita masih kurang, terbatas, maka kita tidak bisa menangani pekerjaan itu. Betul, Nah, itulah kenapa itu pendukungnya itu akses pendidikan. Kita lihat pada akses pendidikannya di Maluku sendiri masih terbatas sama sekali. Makanya itu harus ada kebijakan pemerintah gitu. Sebenarnya lapangan pekerjaan banyak. Kak, banyak banget. Ya. Tetapi tergantung kitanya. SDM kita ya. SDM kita. Ketika kita kurang literasi, maka kita tidak mungkin ambil pekerjaan itu. Nah, ini menarik nih. Berarti dari SDM memang Maluku juga harus meningkatkan SDM. Iya, Secara betul. tidak langsung Kakak Harum menyampaikan buat generasi muda bahwa tingkatkan SDM kita dulu. Iya, ya. betul. Nah, tapi untuk pemerintah. Nah, jadi saya pengen Iya. tahu nih, bagaimana kalau dikasih kesempatan satu kebijakan yang bisa kakak-kakak sampaikan ke pemerintah untuk diubah apa tuh?
Mungkin dari Ada Kakak. kebijakan yang harus diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah adalah hadirkan forum pemuda. Di mana forum pemuda ini kita bisa mengampun aspirasi suara-suara dari anak muda. Karena kita berbicara tentang anak muda, kita bukan lagi bicara tentang tua kan. Yang berperan penting adalah anak muda, gitu kan? Yang berperan penting anak muda yang menjalankan yang Ya. aksinya generasi muda, gitu. Oke, Jadi, mantep ini. iya, jadi harus ada forum pemuda. Kemudian ada pelatihan-pelatihan khusus untuk bisa meningkatkan kualitas atau potensi anak muda itu tersendiri gitu. Oke, luar biasa. Nah, Kak Kesha mungkin ada yang ingin ditambahkan? Maluku maju itu dengan kekuatan pemuda. Nah, bagaimana pemerintah dalam melaksanakan suatu event-event itu lebih baik dia punya peran utamanya itu adalah pemuda, karena ya pemuda dia itu memegang peran yang sangat penting dalam kemajuan dan Betul. kesejahteraan daerah. Wait, Kak Kesha, berarti bagaimana pandangan Kak Kesha untuk menilai bahwa kegiatan ini produktif nih untuk pemuda? Gimana tuh Kak Kesha? Contohnya nih, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga daerah yang ada di Provinsi Maluku, mereka membuat suatu pameran-pameran atau kelas-kelas soft skill. Nah, itu kan sangat penting bagi generasi-generasi muda ke depan. Nah, jadi saya melihat bahwa setiap generasi muda yang ada di Provinsi Maluku ini mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana adanya kolaborasi antar Betul. pemerintah dengan generasi muda. Nah, Maluku bakal maju kalau pemerintah, generasi muda dan masyarakat lainnya tuh bersatu. Betul, Nah, betul. Jadi memang ternyata kita selain itu juga dari SDM kita tadi sudah disampaikan, Iya. juga bersatunya kita juga ya. Memang luar biasa ya Duta DPD Provinsi Maluku. Ini memang tidak kaleng-kaleng ya, luar biasa jawabannya. Tapi sayang sekali ya, banyak hal yang pengen kita bahas sebenarnya Iya ya Mas. nih. Banyak banget yang harus Iya, diulas betul sih. juga tentang isu yang bisa dijadikan pelajaran. Chelsea sendiri Iya, juga betul. jadi kayak kepengen nih masih Gen Z kan masih bisa kan Ya, 2 masih tahun bisa lagi nih ya, masih bisa nih ya. 2 tahun lagi masih bisa ya, kan? masih bisa Masih nih bisa ya. banget. Masih bisa kan? Bisa sekali nih. Dicatat Oke. dulu namanya kali ya. Terima kasih ya Kakak Harun dan juga Kak Kesha. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin Kakak Harun dan Kak Kesha ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan untuk anak muda Maluku. Kakak Kesha duluan mungkin boleh? Silakan. Boleh? Kakak. Iya. DPD hadir bukan hanya sebagai dewan pelengkap, namun sebagai garda terdepan kepentingan bangsa. Duta DPD hadir sebagai jembatan perpanjangan tangan dari lembaga DPD kepada masyarakat. Saya mengajak teman-teman generasi muda khususnya yang ada di Maluku, mari sama-sama kita kawal segala kepentingan daerah, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kemajuan daerah. Kayak keren. Keren. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan selanjutnya Kakak Harun. Silakan Kakak Harun. Oke, untuk generasi muda, karena kita adalah generasi yang berperan penting, generasi agent of change, agent of control, maka pesan dari aku adalah the youth of today are the leader of tomorrow. Ketika walaupun kita memiliki keterbatasan, ketika kita memiliki kelemahan, itu bukan menjadi salah satu hambatan untuk tetap memberikan semangat, berkontribusi, dan selalu komitmen bahwa generasi muda sekarang ini berperan penting untuk bisa menyuarakan aspirasi. Kita adalah jembatan, dan hadirnya kami sebagai Duta DPD RI siap bisa memimpin aspirasi dari masyarakat agar kehidupan masyarakat, kehidupan daerah bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Luar biasa. Wih, tepuk tangan dulu. Kayak keren sekali para Duta DPD RI ini. Terima kasih Kakak Harun dan Kak Kesha sudah berbagi bagaimana statement dan juga menariknya isu-isu yang sudah dibahas. Ternyata memang anak-anak Maluku itu punya banyak suara yang harus didengar. Memang hanya kurang saja ruang yang mungkin perlu ditambah lagi Iya, oleh iya, pemerintah betul. ya. Nah, tenang saja. Podcast Ruang Miku ini hadir untuk mendengar suara anak-anak muda maupun semua masyarakat yang ada di Maluku. Asik. banget. Oke, kami Miku Jelisha dan juga teman ngobrol di saat ini pamit undur diri dulu. Dan tenang saja karena ada podcast lainnya yang akan muncul dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa ikuti kami, TVRI Maluku ada di Instagram, ada juga di TikTok, YouTube, X, dan lainnya. Tetap stay dan saksikan menariknya dari TVRI Maluku. Saya Miku Jelisha, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.